Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan pembatasan sosial berskala mikro lebih efektif menekan penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19. Penerapan pembatasan berskala mikro dapat dilakukan dengan ruang lingkup kecil di masyarakat, mulai dari tingkat RT maupun RW. Presiden Jokowi mengingatkan pembatasan sosial dalam penanganan COVID-19 tidak merugikan banyak pihak. Yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT atau di kantor atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang. Data kasus positif COVID-19 di Jakarta terus bertambah di tengah penerapan PSBB yang telah diberlakukan selama 2 pekan terakhir. Dari data yang dikutip dari corona.jakarta.go.id menunjukkan pada 25 September ada 68.927 kasus positif, lalu pada 26 September ada kenaikan hingga 1.257 kasus menjadi 70.184. Dan terakhir pada 27 September tercatat ada kenaikan 1.186 kasus menjadi 71.370 kasus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelar PSBB selama 2 pekan terakhir, namun angka kasus COVID-19 di DKI terus bertambah. Apa yang harus disoroti dari kebijakan PSBB di Jakarta? Sore ini kita bersama dengan anggota DPRD fraksi DPRD DKI Jakarta, fraksi PD Perjuangan Hardianto Kenneth, dan sekretaris fraksi PKS di DPRD Jakarta ada Pak Ahmad Yani. Selamat sore Pak Ahmad Yani, Pak Kenneth. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Pak Kenneth, Anda bagaimana menilai, mengevaluasi PSBB sudah diterapkan beberapa bulan, sempat ada transisi dan sekarang PSBB lagi tapi nggak turun-turun tuh? Ya, kalau menurut saya sih Pak Anies kurang fokus ya Mbak dalam melaksanakan ini loh, perpanjangan PSBB. Harusnya fokusnya kemana Pak Kenneth? Ya harusnya di mapping dulu. Kita lihat lah, misalnya wilayah-wilayah mana yang benar-benar banyak penularannya, fokus di sana gitu. Saya udah ngomong berulang kali di media online. Itu pasar tradisional itu rentan sekali Mbak. Tapi kenapa berapa kali saya lihat pasar-pasar tradisional tidak ada gitu loh, tidak ada petugas di sana, tidak ada himbauan juga. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Jadi harusnya menurut Anda fokus ke klaster-klaster baru, misalnya pasar, kemudian perkantoran ya, hari-hari ini disebut banyak kasus yang muncul dari klaster perkantoran. Itu menurut Anda ya? Iya, betul Mbak. Pak Ahmad Yani, kalau Anda melihat bagaimana efektivitas dari penerapan PSBB selama beberapa waktu ini? Apa yang sudah diambil oleh Pak Gubernur tentang masalah PSBB ini, saya kira satu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena pada waktu lalu memang bagaimana jumlah dari penularan COVID ini terus meningkat. Sampai sekarang sekarang juga masih Pak Ahmad Yani? Iya, tentunya pada saat ditetapkan PSBB ini, kalau masih ada peningkatan, ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang barangkali perlu dievaluasi. Apa itu? Yang pertama tentang masalah kedisiplinan dari warga masyarakat. Bisa jadi masyarakat masih kurang disiplin dalam mematuhi PSBB. Itu yang pertama. Ya, kemudian
yang kedua, tadi tentang masalah perkantoran atau tempat-tempat usaha juga, ya mereka bagaimana bisa mematuhi tentang masalah PSBB ini. Nah, di sisi lain memang tentang aparat yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap PSBB ini. Ini artinya aparat bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, sehingga kalau memang aturan ini terus memang ditetapkan dan dijalankan secara baik, saya kira harapan kita, ya sebagaimana yang keinginan dari Pak Gubernur karena cintanya beliau terhadap warga Jakarta jangan sampai terjadi penularan COVID ini, sehingga mau tidak mau memang diterapkan PSBB. Nah, jadi bukan masalah aturannya ya, tetapi persoalannya adalah dari kedisiplinan warga masyarakat, dan juga kita berharap bagaimana aparat bisa melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran itu. Pak Ahmad Yani, hari-hari ini Kompas TV tampaknya tidak pernah berhenti untuk melaporkan, setidaknya di program ini di Kompas Petang setiap sore, kami setiap on air, kami laporkan di setiap titik ada Satpol PP dan aparat gabungan yang melakukan razia. Tapi setiap hari juga kami membacakan naik terus di atas 1.000 penambahan di Jakarta. Artinya Pak Ahmad Yani, kalau dari 3 poin tadi sepakat seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, ya sudah kita terapkan penerapan pembatasan sosial berskala mikro, ya sudah fokus saja ke klaster-klaster menurut Pak Kenneth tadi. Saya melihat, jadi tentang masalah PSBB ini kan sekarang kan perpanjangan ya, sampai dengan 10 Oktober ya. Nah, ini barangkali nanti dari tim gugus ya, yang melaksanakan tugas ini bagaimana melakukan evaluasi. Dievaluasi secara baik, apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa terus kok masih ada pertambahan dalam masalah penularan ini. Ini yang harus dilakukan secara teliti. Nah, kalau memang tadi hasilnya, evaluasinya sudah jelas bahwa misalnya ya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya peningkatan ini jelas, nah baru diambillah satu kebijakan. Apakah kebijakan itu ke depan PSBB atau tadi ya salah satu usulan dari Pak Presiden misalnya, itu juga perlu dikaji, perlu dilihat apakah memang bisa juga diterapkan atau tidak untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Pak Kenneth, kalau tadi Pak Ahmad Yani bilang harus dilakukan evaluasi terhadap aturan PSBB yang saat ini diterapkan, tapi kan di satu sisi kita juga berpacu dengan waktu. Kalau nggak cepat dan tepat melakukan atau mengambil kebijakan, ya makin banyak lagi di Jakarta setidaknya, karena kita bicara soal Jakarta saat ini. Menurut Anda apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini? Saya gini Mbak, kalau terus terang saya setuju dengan pendapat abang saya ini, Bang Ahmad Yani. Setuju, cuman saya mau sedikit mengevaluasi juga dari statement Bang Ahmad Yani tadi ya. Kalau menurut pengalaman saya survei ke lapangan, permasalahan cuma satu. Saya udah ngomong berulang-ulang kali Mbak, masyarakat masih banyak yang nggak percaya COVID itu ada. Itu masalah besar. Orang disuruh pakai masker, nggak mau pakai masker. Akhirnya bentrok di lapangan. Petugas-petugas protokol meraja dengan represif. Akhirnya timbul konflik. Konflik, debat-debat, ya kan, adu bicara gitu. Nah, akhirnya terpaparlah petugas kita, ada yang kena COVID, ada yang apa. Coba kita berpikir agak keluar dari kotak ya, Mbak ya. Out of the box. Saya udah pernah ngomong di media online sebelumnya. Kita mapping dulu. Masyarakat kita paling banyak kalau kemana-mana naik apa? Transportasi umum. Pasti kendaraan umum. Saya pernah naik busway berapa kali. Saya udah pernah bicara berkali-kali di media online juga. Coba bisa nggak pengusaha transportasi umum ini agak mengalah sedikit lah. Tolong dengan pemerintah ini, dengan Pemprov DKI adalah istilahnya inisiatif dukungannya kepada kita, diganti dulu lah itu iklan-iklan komersil. Dipasang dengan iklan-iklan himbauan. Kalau semua serentak melakukan itu, bayangkan satu orang dia tiap hari pulang pergi naik busway. Contoh aja ya Mbak ya, naik busway. Dia masuk ke dalam,
betul nggak? Dia duduk tuh, dia lihat itu himbauan, pakai masker, COVID itu Oke. ada penularannya apa, akibatnya apa, gitu-gitu. Poinnya, poinnya adalah soal Jadi doktrin, bagaimana Mbak. Nggak, jadi doktrin. Lama-lama jadi doktrin, otomatis alam bawah sadar manusia itu akhirnya disiplin gitu saya ya. jadi disiplin. Nggak, karena saya lihat pengalaman kita dengan cara represif, nindak-nindak orang, ribut-ribut gitu, nggak ada gunanya. Oke. COVID ini naik terus. Pak Kecuali, Kenneth, Pak Ahmad Mbak. Yani, Pak Kenneth, Pak Ahmad Yani, saya harus jeda. Kita bahas Nggak. lebih tajam lagi, Oke. lebih terperinci lagi soal tadi. Kalau kita bahas poin, tampaknya ada benang merahnya soal kedisiplinan masyarakat yang masih kurang. Caranya seperti apa untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan? Kami bahas sesaat lagi di Kompas Petang.